Kemarin sudah tahu tentang gaya belajar ya? Sudah. Coba Mas Raihan gaya belajarnya apa? Kinestetik ya. Kalau Mbak Nazila gaya belajarnya apa? Visual. Kinestetik juga. Mbak Sapuita? Auditory. Oke, lalu Mbak Nisha? Auditory juga. Kalau Mbak Inaya? Visual. Mbak Julina? Kinestetik. Jadi ada satu kelas ini gaya belajarnya berbeda. Ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian tahu ada yang namanya multiple intelligence, yaitu kecerdasan manajemen. Oke, kalian sudah tahu belum kecerdasan yang kalian miliki? Sudah belum? Belum. Kalau belum, silakan kalian kerjakan asesmen link yang sudah kita bagikan di grup WA. Silakan kalian kerjakan ya. 5 menit cukup? Kalau ada yang kurang paham nanti bertanya ya. Silakan kerjakan. Jangan lupa nanti hasilnya di-screenshot ya. Aduh, bilang.
Itu kalau ada pilihan diisi dua, pilih dua, harus dipilih dua ya, tidak boleh hanya satu. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya? Oke. Coba disebutkan hasilnya. Kemampuan apa yang kamu miliki? Mbak Sabtu udah selesai belum? Apa hasilnya? Yang kecerdasan macam yang kemampuan. Intrapersonal. Ada yang kemampuannya intrapersonal sama? 1, 2, intra ya, intra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang intrapersonal. 8. Ada yang punya kemampuan enggak? Tapi apa kemampuannya? Logika, matematika ya, wah keren sekali. Kalau logika matematika ada? Yang logika matematika 1, 2, 3. Ada lagi 3 orang ya. Terus yang lain Mas Mekan apa? Intrapersonal. Intrapersonal juga sama. Mbak Judika? Intrapersonal. Mbak Nindi? Musikal. Oke, ada yang punya kemampuan musikal juga? Wah, kita punya Mbak Nindi suka menyanyi atau bermain alat musik? Oh, suka bermain alat musik ya. Jadi ada kemampuan musikal. Yang cowok ada juga yang bisa main alat musik? Tidak ada. Ini punya kemampuan tersebut. Mas Mario sudah selesai belum? Mas Mario sudah selesai belum? Sudah apa kecerdasannya? Halo kelas sudah satu kelas ini kecerdasannya sama atau berbeda? Beda ya. Satu dengan yang lain memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, kita harus tahu kemampuan kita. Yang dominan yang mana? Seperti gaya belajar itu juga seperti itu. Mungkin gaya belajar sama-sama visual, tapi cara belajarnya berbeda. Tadi yang visual siapa? Mbak Dara sama Mbak Inayat. Kamu kalau belajar gimana Mbak? Kalau visual belajar gimana biasanya? Catatan kamu buat dari visual atau enggak? Iya, catatan kamu Mbak Dara belajarnya gimana? Melihat video, catatan atau gambar? Oh, melihat catatan kamu dikasih warna atau tidak? Ya, dikasih warna di stabilo. Nah, ini aja berbeda ya. Kalau Mbak Dara gaya bacanya visual itu melihat diberi warna, dia berubah. Tapi kalau Mbak Inayat tidak perlu diberi warna, hanya membaca catatannya
siapa? Nah, ini saja berbeda. Jadi kemampuan anak satu dengan yang lain pun berbeda. Masuk kecerdasan kalian. Nah, kalian sudah paham belum kecerdasan yang kalian miliki? Sudah paham belum? Kalau musikal itu apa gimana sih? Kalau intrapersonal bagaimana? Sudah paham? Sudah paham? Nah, di sini Bu Ita jelaskan ya. Oke, yang pertama, kecerdasan atau multiple intelligence itu apa sih? Coba dibaca, Mbak. Mbak Lutfia, silahkan baca coba pengertiannya. Multiple intelligence adalah kecerdasan yang meliputi segala aspek kemampuan dan memiliki sebuah yang memiliki pengembangan diri. Ya, jadi kemampuan yang dimiliki seseorang yang menjadi potensi untuk mengembangkan diri. Ya, jadi tidak boleh hanya saya sudah memiliki kemampuan ini sudah tidak dikembangkan, harus dikembangkan supaya terasah. Banyak orang mengira bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal, hanya satu saja. Presentasi kalian itu presentasinya hanya satu atau semuanya ada presentasinya kan? Semuanya ada presentasi ya. Berarti kecerdasanmu sebenarnya tidak hanya satu, tidak hanya tunggal. Seperti yang kita kenal selama ini bahwa anak yang mendapatkan nilai rapor rendah dianggap anak bodoh dan tidak mempunyai masa depan. Namun anggapan seperti itu perlu kita tinggalkan karena setiap anak mempunyai keunggulan masing-masing. Ada yang tadi kecerdasannya kinestetik? Ada siapa? Mbak Siti Baik sama Mbak Zulita, Mbak Neneng juga ya. Terus Mas Erli, Mas Raffi sama Mas Mario, Mas Adi juga. Nah, berarti ini kecerdasannya kinestetik ya. Mungkin lemah di salah satu bidang mapel, tapi kita bisa menggali kemampuan kita di bidang mapel lain. Ya, mungkin kamu di logika matematika, pelajaran matematika susah, tapi di pelajaran olahraga kamu ada, ya. Jadi kecerdasan kita itu tidak tunggal, tapi banyak ya. Selanjutnya, nah kegiatan belajar mengajar di sekolah itu berhubungan dengan multiple intelligence. Secara umum tingkat kecerdasan ini ada 5 ya, Cak. Yang pertama apa? Superior atau istimewa. Yang kedua sangat cerdas. Yang ketiga cerdas. Yang keempat dan yang kelima sangat lambat atau slow. Sangat lambat ini bukan berarti dia tidak bisa tapi lebih lambat dibanding teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya, nah ini kecerdasan linguistik atau verbal adalah kemampuan mengolah kata. Mengolah kata ini tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga lisan. Dia pandai untuk mengekspresikan tulisan, ya, bisa dengan membaca puisi, terus dia bisa berpidato dengan baik. Nah itu biasanya dia punya kecerdasan apa? Selanjutnya kecerdasan logika matematika. Nah ini ya tadi aja logika matematika adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan angka-angka dan logika. Ingat ya, angka-angka dan logika. Logika itu tidak hanya bersifat angka. Nah ini biasanya kamu itu kalau ada permasalahan, kok ini gak logika ya, kamu lebih pandai sebenarnya. Ya, Bu, saya jatuh terpeleset yang buka misal perutnya kan kakinya dulu ya secara logika ya kan terpeleset. Tapi kok perutnya masuk akal ya? Seperti itu contohnya. Ya, akan lebih mudah mengolah angka seperti mengalihkan, menambahkan, mengurangi dan membagi. Kemudian ada kecerdasan spasial. Jadi yang punya spasial ada berapa persen aja? Spasial itu apa, Cak? Kecerdasan yang mencakup dalam menggambar dan menciptakan berbagai macam dimensi visual atau spasial. Orang yang memiliki
gambar ya. Itu harus tepat ya. Dia memiliki spasial atau gambar ruang yang bagus. Kalau salah satu milih saja, rumahnya bisa miring gitu. Nah ini bahaya untuk fungsinya. Makanya ini dibutuhkan untuk arsitektur ya atau teknik sipil. Kecerdasan spasial, jadi menggambar. Dia bisa menggambar. Selanjutnya kecerdasan musikal yang juga tinggi ya. Nah musikal ini adalah kemampuan mengolah rasa, olah nada, olah suara dan irama dalam bermusik. Oke, jadi tidak hanya kayak musikal kuis dia pandai nyanyi tidak, tapi bermain alat musik pun termasuk kecerdasan musikal. Udah, ya. Dan alat musik itu tidak harus semua alat musik ya, Cak. Salah satu saja itu termasuk kecerdasan musik. Selanjutnya kecerdasan apa? Kinestetik itu adalah koordinasi gerak tubuh. Kecerdasan fisik yang mencakup dalam mengendalikan gerak tubuh dalam keterampilan dan keterampilan dalam menangani gambar. Anak yang memiliki kecerdasan ini akan menonjol dalam mata pelajaran seni tari dan olahraga. Dia ini cekatan, pokoknya kalau disuruh bergerak dia aktif, ya, cepat, mudah untuk menjaga keseimbangan tubuh, mengkoordinasikan gerak tubuh. Ya. Terus selanjutnya ada kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Yang contoh apa profesinya kita? Ya, dulu itu dibutuhkan untuk memiliki kecerdasan interpersonal memahami orang lain. Kecerdasan ini terutama membutuhkan kemampuan untuk menyerap dan tanggap terhadap suasana hati, peringkai niat dan keinginan orang lain. Jadi yang Bapak Ibu guru, kok ada yang bilang kamu kok tidur terus, kenapa ditanya? Dia tahu kok kamu lemes, ditanya dia tahu. Dia bisa memahami perasaan itu ya. Selanjutnya, nah ini kecerdasan intraper. Kalau intra kan kepada orang lain, kalau intra berarti kepada siapa? Sendiri. Ini contohnya siapa, Cak? Contohnya siapa itu? Ya, perawat. Perawat itu sebelum merawat orang lain harus bisa memahami diri sendiri. Kecerdasan ini adalah kemampuan memahami diri sendiri, mengenali diri dan berbeda atas kehidupan diri. Oke, Mas Kevin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjutkan ya. Termasuk memahami secara tepat bahwa ada yang berbeda sama mandiri fokus pada tujuan dasar fisik. Halo. Kecerdasan intrapersonal ini juga sangat dibutuhkan untuk guru. Oke, terutama guru BK seperti BK harus memahami diri sendiri, baru bisa memahami kamu. Seperti itu ya. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Apakah tadi ada yang memiliki kecerdasan naturalis? Ini adalah kecerdasan baru yang ditemukan, Cak. Yaitu tertarik pada pelajaran seperti botani, biologi dan zoologi. Jadi tentang tumbuhan dan ya, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Suka berkemah, berkebun, hiking dan menjelajah alam bebas. Dia suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan. Dia tidak suka mempelajari topik yang tidak ada hubungannya dengan alam. Jadi dia suka alam, pecinta alam. Dia suka tumbuhan dan sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sudah tahu 8 kecerdasan ya. Sekarang kita aplikasikan. Ayo kita merencanakan masa depan. Silakan boleh dibuku sesuai dengan kecerdasanmu itu tadi. Kamu nanti mau melanjutkan di mana? SMA atau SMK atau di apa namanya MA? MA itu apa? Madrasah kan? Sesuai dengan
Diajarnya. Bisa adanya. Kemampuan nanti kecerdasan ini ditulis dulu ya Kak, kecerdasannya apa. Kemudian nanti mau sosial gimana. Terus cita-citanya apa. Ayo kita tunggu 5 menit ya. Kecerdasannya apa? Nah, tadi kan kecerdasannya yang terakhir apa? Tadi kan ada yang intrapersonal, ada yang emosional, ada yang logika matematika, ada yang musikal, ada yang kinestetik ya. Silakan ditulis kecerdasannya dulu, terus rencana mau melanjutkan sekolah apa sesuai dengan kecerdasanmu. Kemudian cita-cita yang cocok untuk kamu ada. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Bon. Oke, sudah. Mas Akmal sudah selesai? Bon. Mas, sudah selesai? Sudah. Coba dibacakan tercoba. Belum. Yang sudah selesai siapa? Berarti kita sudah silakan dibacakan tercoba. Kecerdasannya apa? Kecerdasan saya adalah intrapersonal. Sekolah, tujuan saya adalah SMA. Cita-cita saya menjadi guru. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Julia. Rencana masa depannya? Sudah? Silakan Mas ya. Silakan Mas. Kecerdasan saya adalah logika matematika. Sekolah tujuan saya SMA Negeri 1 Salatiga atau SMA Negeri 1 Putra. Cita-cita saya menjadi pengacara. Oke, tadi logika matematika ya, jadi berhubungan dengan logika menyelesaikan masalah. Ya, oke, tepuk tangan untuk Mas Leo. Kalian rencananya satu lagi sebelah sini. Siapa yang sudah selesai? Oke, kalau untuk kecerdasannya Mbak Safrika adalah intrapersonal dan cita-citanya menjadi guru melanjutkan di SMA. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Safrika. Oke, jadi sampai sini sudah paham ya? Potensi kalian hanya bisa merencanakan masa depan. Oke? Ada pertanyaan? Sudah tahu kemampuan kalian? Senang tidak? Senang ya, sudah tahu kemampuannya ya? Nanti kedepannya bisa digunakan untuk belajar
Berdoamu